heparin, kemudian ke aposwe, bengkol, kasa, plester ya, ya seperti biasa info pasien ya, info pasien mau pengambilan darah Peri. Ini kalau kita pakai speed biasa berarti kita ambil dulu heparin ya. Sebanyak 0,5 cc. Jangan lupa kita ganti needle. Pastikan tidak ada udara. Nah kalau AGD itu kita tidak perlu simpan di tabung spesimennya seperti karena dia sudah ada di dalamnya, sudah ada simpanannya. Jadi langsung simpan di sini, nanti langsung ke molecule box ya, nanti dibawa ke lab. Oh ya, untuk pengambilan darah arteri ini di rumah sakit besar itu sudah dilakukan oleh TLM ya. Jadi bukan lagi perawat yang melakukan pengambilan. Hanya di beberapa rumah sakit masih ada ya yang memang dilakukan oleh perawat. Dan ini pengambilan darah arteri ini biasanya seringnya yang dilakukan di ruang-ruang ICU ya. Itu biasa setiap pagi dilakukan. Kalau di ruang inap itu jarang ya. Tapi memang suka ada juga yang dilakukan. Tapi lebih seringnya di ICU. Kita anggap ini arteri ya. Nah bedanya untuk pengambilan darah arteri dan vena, kalau vena itu kan perlu kita aspirasi ya. Ya. Misalnya gini, perlu kita aspirasi supaya darah keluar. Tapi kalau arteri dia akan naik sendiri. Karena alirannya kencang, kuat. Nah saking kuatnya pada saat kita menusukkan ke arteri dia akan naik sendiri tanpa kita aspirasi. Jadi kita bisa membedakan apakah kita sudah betul atau belum pengambilan darah arteri. Kalau kita misalnya ini arteri kita aspirasi, nah jangan-jangan itu vena, gitu, karena dia akan naik sendiri, gitu ya. Jadi kalau vena perlu kita aspirasi, kalau arteri tidak perlu kita aspirasi, dia akan naik sendiri. Tapi ada beberapa kondisi pada pasien, contoh pasien-pasien hipotensi yang memang aliran darahnya lambat, perlu kita rangsang dengan aspirasi sedikit aja, aspirasi sedikit, tapi nanti setelah itu dia akan naik sendiri. Gitu ya, itu bedanya ya. Jadi kita bisa melihat apakah ini betul arteri atau vena dengan naiknya darah gitu ya ke dalam spirit. Nah kita tentukan ya, jadi untuk pengambilan arteri ini memang susah gampang ya, harus kitanya dalam kondisi tenang, fokus gitu ya. Jadi kita harus pastikan bahwa kita memang sudah meraba betul denyutan arteri. Nah jadi kita raba denyutan dengan 3 jari seperti ini. Nanti kita tusukannya di yang tengah sini.
Nah yang ini tetap seperti ini, gitu ya, gitu. Sebenarnya kalau arteri tidak perlu pakai tourniquet juga nggak apa-apa ya. Kita raba ya. Setelah misalnya oh ya kita sudah yakin ini ada denyutannya, kita mulai masukkannya dengan sudut 30 sampai 45 derajat. Pokoknya ini aja. Nanti kalau dia betul kita sudah masuk ke arteri, dia akan naik Sendiri. Tapi kalau nggak naik, ya berarti kita belum masuk ke arterinya. Ya mau nggak mau kita di otak atik. Otak atik ya. Ya agak sedikit ke kanan, sedikit ke kiri, gitu ya. Nanti dia naik sendiri gitu ya. Udah. Nah jangan lupa pada saat kita ambil kita lakukan penekanan ya tadi ya, biar nanti nggak muncrat ya ke kita seperti ini. Sudah kalau arteri mati. Iya.